kami dua MC kondang dengan saya Grace Saragi di sini dan rekan saya Lucy Sarindarto. Kami berdua akan menyajikan informasi-informasi terhangat di pekan ini. Yap. Langsung saja ke topik yang pertama. Selamat ulang tahun kepada Saudari Tasa Febriana pada tanggal 6 Februari dari Jemaat NLK Tangerang. Kemudian kepada Saudari Rina Christine Suryanto pada tanggal 7 Februari dari Jemaat NLK Tangerang. Lalu kepada Ibu Sun Santi pada tanggal 7 Februari dari Jemaat NLK Tangerang. Lalu ada Saudari Nadia Felicia Mosqueda pada tanggal 9 Februari. Selanjutnya ada Saudari Erlina Wahyu Wijayanti pada tanggal 10 Februari dari Jemaat NLK Serang. Yang terakhir ada Saudari Febri Andriani pada tanggal 10 Februari dari Jemaat NLK Serang. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Nah, selanjutnya nih ada yang merayakan Happy Wedding Anniversary kepada Bapak Gandhi dan Ibu Armi pada tanggal 7 Februari dari Jemaat NLK Tangerang. Lalu ada Bapak Orlando Retor dan Ibu Lina pada tanggal 11 Februari dari Jemaat NLK Serang. Happy Wedding Anniversary. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya ada informasi buat adik-adik nih, silakan Kak Luis. Nah, untuk adik-adik kecil Thank You, jangan lupa nih jam 5 sore ada ibadah Little Disciples di YouTube channel Live Anugerah Kebenaran. Jangan lupa untuk menyiapkan hati dan catatan untuk mencatat rema-rema yang adik-adik dapatkan. See you nanti sore ya. Yeay, see you adik-adik. Nah, selanjutnya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang rindu untuk memberikan persembahan ataupun perpuluhan dapat mengirimkan ke nomor rekening di bawah ini atas nama Rona_Shirley. Jangan lupa sertakan nomor jemaat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Nah, informasi selanjutnya ada ibadah tatap muka pada hari Minggu 13 Februari 2022. Bagi Jemaat NLK Serang, ibadah dimulai pada pukul 9 pagi. Dan bagi Jemaat NLK Tangerang, ibadah dimulai pada pukul 5 sore. Nah, adapun persyaratan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari semua bergabung dengan ibadah tatap muka adalah Bapak Ibu harus berada pada rentang umur 12 sampai 60 tahun, kemudian sudah pernah vaksin 1 kali dan juga penyintas COVID-19. Dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, selanjutnya nih Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk memberikan janji iman untuk pembangunan gedung kita tercinta dapat segera menghubungi Ibu Lingling pada nomor yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Karena pemberian Bapak Ibu sangat berguna untuk pembangunan gedung ini dari kita, oleh kita, dan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, demikian informasi di pekan ini. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Betul sekali Kak Luis. Sampai berjumpa dengan kami di minggu depan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Gimana kabar minggu ini? Saya harap Bapak Ibu semua baik-baik saja, tetap jaga kesehatan, prokes tetap dijalankan karena Omikron sedang tinggi. Bapak Ibu saya undang untuk kita bisa siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berbahasa roh terlebih dahulu. Deserve the glory. You are worthy of it all.
Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you are worthy of it all. Oh, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. I exalt you. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh, and I exalt thee, and I exalt thee, and I exalt thee. Oh, kau kutinggikan, kau kutinggikan, kau kutinggikan, oh Yesus, kau kutinggikan.
satu-satunya di hidupku. Sebab hanya Kau yang layak, sebab hanya Kau, oh Yesus. Mari kita bermazmur, sebab Kau Tuhan, sebab Kau Tuhan yang hidup. Itu sebabnya ku sembah Kau, oh Allahku. Bila Kau berfirman, maka semuanya jadi seperti kehendak-Mu, dan bukan kehendak-Ku. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan. Pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Amin. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan. Pujian bagi-Mu, nama-Mu besar dan layak dipuji. Come on church, nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan. Pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan. Pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku tinggikan nama-Mu, ku tinggikan nama-Mu, Tuhan. Tinggi nama-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhan. Tinggi nama-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan, agungkan nama-Mu, Tuhan. Agung nama-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu, Tuhan. Agung nama-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan
hadirat-Mu Amin. yang sama di semua rumah, Amin. yang bekerja bebas di setiap rumah. Amin. Amin. Bapak, sebentar kami ingin mendengarkan firman Engkau. Biar kiranya hati kami terbuka untuk firman-Mu, Yes. bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya percaya Bapak Ibu dan Saudara sekalian diberkati, dan saat ini dalam kondisi dan saya selalu berdoa untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk selalu sehat selalu dan terjaga dari virus Omicron yang saat ini sedang merebak. Dan hari ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk membuka firman di Lukas 16 ayat 13. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara sekalian, di Lukas 16 ayat 13, Yesus mengatakan bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua Allah. Kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, lalu pertanyaannya, dalam setiap area hidup kita punya banyak hal yang ada banyak area yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ada area keluarga, ada area pekerjaan, hobi, dan salah satunya adalah keuangan. Kepada saudara sekalian, hari ini saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk kita menguji, untuk kita memastikan ya bahwa kita ingin meletakkan Tuhan dalam semua, dan kita ingin meletakkan Yesus menjadi Tuhan dalam semua area dalam hidup kita. Salah satunya adalah dengan keuangan. Ya, bagaimana cara prakteknya adalah dengan kita memberikan perpuluhan. Saudara sekalian, apakah saudara sadar bahwa ketika kita berbicara tentang perpuluhan, satu selain itu berbicara tentang bagian Tuhan dan bagian untuk kita bisa klaim janji-janji Tuhan untuk tingkap langit terbuka seperti yang tertulis dalam kitab Maliaki. Di sisi lain, perpuluhan itu bicara tentang hati kita sendiri. Ketika kita mengembalikan perpuluhan, saudara, itu bicara tentang ketaatan kita, bahwa kita mau meletakkan area keuangan di bawah ketuhanan Yesus Kristus. Dan apakah saudara juga sadar, ketika kita bicara tentang angka 10%, itu bukan bicara tentang angka yang kita bisa berikan atau angka yang kita bawa dan kembalikan kepada Tuhan. Tapi 10% itu bicara tentang bagian dalam hidup kita yang kita serahkan. Bagi orang yang mempunyai cukup banyak harta, 10% bagi dia, 10% yang dia miliki akan sama dengan beban 10% dimiliki orang-orang lain yang memiliki harta yang lebih sedikit. Jadi, saudara sekalian, dari Lukas 16 ayat 13 kita bisa belajar bahwa kita tidak bisa menyembah dua Allah, kita nggak bisa taruh dua Allah dalam hati kita, hanya salah satu. Dan melalui perpuluhan itu memastikan kita bahwa kita meletakkan Yesus sebagai Tuhan dalam area keuangan dalam hidup kita. Saya undang bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang rindu untuk mengembalikan perpuluhan. Bapak, Ibu, Saudara bisa melihat di layar kaca Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk mengirimkan ke rekening BCA atas nama Rona Shirley. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iman yang sejati selalu merubah hidup saudara. Dan tidak ada iman tanpa firman. Selamat pagi saudara-saudara dalam Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan saya sampaikan. Judul firman Tuhan hari ini adalah sikap pertobatan yang benar. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya saudara, kita harus tahu saudara ada dua macam pertobatan di dalam hidup kita. Pertama saudara adalah pertobatan untuk memperoleh hidup yang kekal. Amin saudara ya. Di dalam Matius 3 ayat 2 dikatakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah saudara, pertobatan yang dimaksud di sini adalah pertobatan ketika kita pertama kali mengenal Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara ya. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi saudara, di sini saudara Petrus memerintahkan kepada mereka bahwa mereka harus bertobat dan kemudian mereka harus memberikan diri mereka dibaptis dalam nama Yesus. Jadi ini adalah pertobatan saudara pertama kali ketika kita lahir baru. Amin saudara ya. Dan pertobatan untuk menerima Yesus itu hanya terjadi satu kali dalam hidup kita saudara sebenarnya.
Mungkin saja saudara karena sesuatu hal, karena kita tidak tahu kita terima Yesus atau tidak, kita beberapa kali berdoa menerima Yesus dan itu sah-sah aja saudara. Tetapi sebenarnya saudara, satu kali saja, seperti misalnya saudara waktu anak saya masih kecil saudara, saya tidak tahu saudara apakah mereka benar-benar sudah terima Yesus atau tidak saudara. Maka saudara, saya terus-menerus berdoa buat mereka untuk terima Yesus setiap kali mereka berbuat salah saudara. Dan dalam salah satu doa itu saudara, mereka mengalami lahir baru. Saya nggak tahu yang mana yang terjadi saudara, tapi yang pasti saudara, kemudian setelah anak-anak saya remaja saudara, mereka sudah kenal Tuhan, mereka sudah berbahasa roh, dan sebenarnya mereka sudah lahir baru saudara ya. Nah, tetapi sesungguhnya saudara, doa untuk orang terima Yesus dan ketika Roh Kudus masuk dalam hati kita sehingga kita mengalami yang namanya lahir baru, itu cuma satu kali terjadi di dalam hidup kita. Amin saudara ya. Nah, selain itu saudara, walaupun kita tahu bahwa kita diselamatkan oleh karena anugerah, kita diselamatkan satu kali untuk selama-lamanya, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan karena Roh Kudus telah masuk dalam hati kita dan merubah hidup kita, saudara kekasih dalam Tuhan. Nah, tentunya saudara-saudara, dalam hidup kita sehari-hari, karena jiwa kita itu belum sempurna, pikiran kita masih ada yang salah, sehingga Alkitab bilang, hendaklah engkau mengalami pembaharuan budimu, ya. Nah, kata pembaharuan budi di dalam Roma 12 ayat kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, berubahlah oleh pembaharuan budimu di situ adalah metanoia, ya, atau mengalami metamorfosa atau perubahan cara berpikir. Nah, kata ini adalah juga kata yang sama ketika dikatakan di dalam Matius 3 ayat 2, kata bertobat adalah metanoio atau metanoia, saudara. Artinya sama, saudara, hendaklah kamu berubah cara berpikirmu. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, saudara ya, kalau orang bertobat untuk lahir baru itu hanya satu kali. Namun, saudara, dalam hidup kita sehari-hari, saudara, kita tentunya masih sering kali berbuat salah, betul saudara, ya. Dan tentunya cara berpikir kita masih banyak yang salah, betul saudara. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita masih melakukan pertobatan untuk berubah atau mengalami pembaruan budi supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Ada amin saudara ya. Jadi saudara, walaupun kita sudah diselamatkan, kita masih bertobat setiap hari. Tapi saudara, pertobatan kita bukanlah pertobatan untuk mendapatkan keselamatan. Karena Alkitab mengatakan bahwa sekarang tidak ada penghukuman lagi buat orang yang percaya dalam Roma 8 ayat pertama. Jadi pertobatan kita sehari-hari adalah untuk merubah cara berpikir kita, memperbarui jiwa kita, sehingga saudara kita setiap hari menjadi semakin rupa dengan Kristus Yesus. Nah, inilah pertobatan saudara, sikap pertobatan yang kita mau bicarakan pada hari ini. Pertobatan dalam hidup sehari-hari. Nah saudara, ternyata saudara, setelah saya melayani, banyak sekali orang ketika bertobat tidak sungguh-sungguh bertobat, atau mungkin saya pikir mereka tidak tahu ya caranya bertobat yang benar bagaimana, sikap bertobat yang benar bagaimana seperti di Alkitab. Makanya saudara, hari ini saudara, saya mau sharing, saya mau bagikan sama saudara bagaimana sikap pertobatan yang benar. Nah, sikap pertobatan benar ini penting saudara. Kenapa saudara? Kita ini punya hati saudara ya. Bagian dari hati kita saudara, bagian dari roh kita saudara. Ketika kita tidak mau bertobat saudara, lama-lama saudara itu menjadi semakin keras. Jadi saudara, ketika kita mengalami masalah, pergumulan, dan kemudian kita nggak mau merubah cara berpikir kita, ketika Roh Kudus menegur kita nggak mau berubah saudara. Nah, hati kita itu bisa perlahan-lahan itu mengeras saudara, sampai ke satu titik di mana kita tidak bisa merubah hati kita lagi saudara ya. Karena hati kita itu bisa dirawat saudara ya, dan kalau rawatnya salah sampai satu titik kemudian dia menjadi mengeras dan salah saudara ya, dia sudah membatu saudara, dan kemudian karena hati kita tidak bisa dirubah lagi oleh Roh Kudus saudara, sehingga saudara kita tidak bisa mencapai panggilan hidup kita saudara ya. Di dalam Ulangan 14 ayat 20 dikatakan, berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu, hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Sebab mereka yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb
karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke dalam negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Saudara lihat di sini saudara ya, cerita ini saudara bahwa Musa berdoa saudara ya, supaya bangsa Israel yang menolak untuk masuk ke tanah perjanjian dan Tuhan menjadi marah, dia berdoa supaya Tuhan mengampuni dosa mereka. Dan saudara, Alkitab mengatakan Tuhan menjawab doa Musa dan Tuhan mengatakan, aku mengampuninya. Saudara kekasih dalam Tuhan, betapa lebihnya lagi saudara kita sekarang yang punya imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu Yesus Kristus, yang menjadi pembela kita, yang berdoa saudara, yang darahnya berteriak untuk mengampuni dosa kita. Betapanya saudara, Allah sekarang mengampuni dosa-dosa kita, dan kita itu memperoleh hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya. Amin saudara. Namun saudara, Allah kemudian berfirman, hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizatku perbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengar suaraku. Pastilah tidak melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menyisa aku ini tidak akan melihatnya. Saudara, ini menceritakan orang Israel, saudara, yang telah melihat mujizat Tuhan 10 kali, tapi mereka tidak percaya. 10 kali Tuhan menjawab doa mereka, walaupun mereka tidak punya iman, tapi mereka tetap tidak percaya. Mereka tetap mengeluh, tetap tidak mau merubah cara berpikirnya, tidak mau bertobat, saudara. Sehingga Tuhan melihat hati mereka sudah mengeras, saudara, dan tidak bisa dirubah lagi. Dan Tuhan mengatakan apa, saudara? Mereka tidak bisa melihat tanah perjanjian Tuhan. Atau dengan kata lain, kebaikan Tuhan, kebaikan Yesus Kristus yang telah diberikan di dalam hidup kita, tidak bisa kita kecap, tidak bisa kita alami karena kita tidak percaya, saudara. Karena apa, saudara? Firman Tuhan mengatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, saudara. Dan rasa percaya itu, saudara, harus dilatih. Karena kata bertobat, berubahlah cara berpikir, itu berhubungan erat, saudara, dengan percaya, saudara. Ketika kita berubah cara berpikir, kita percaya kepada Allah, jiwa kita berubah. Makanya saudara, kalau sudah baca firman Tuhan, dikatakan begini saudara, ayat 24, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Jadi saudara lihat, Kaleb ini jiwanya lain. Nah saudara, pikiran itu terletaknya dalam jiwa. Berarti apa saudara? Kaleb itu juga mengalami pembaruan budi. Kenapa saudara? Karena Kaleb setiap kali melihat mujizat Tuhan, dia simpan baik-baik di dalam hatinya, sehingga dia imannya dari hari ke hari bertumbuh dan cara berpikirnya berubah, saudara. Hatinya menjadi makin lama makin lembut, makin lama makin lembut, makin lama makin lembut, sehingga Roh Kudus bisa bekerja dengan dahsyat di dalam hidupnya. Sebaliknya saudara, orang mengeraskan hatinya, saudara, yang setiap kali Tuhan kasih mujizat, dia tetap tidak percaya, tetap hidup seperti orang dunia. Oh puji Tuhan, aduh aku punya utang, Tuhan bikin mujizat dilunaskan, haleluya, amin. Setelah itu saudara, dia lupakan mujizat Tuhan, dia bikin kesalahan yang sama. Lain kali ketika kesalahan yang sama terjadi, dia mulai mengeluh lagi. Aduh Tuhan, kamu lihat aku gak ada uang, gimana Tuhan, aku mau mati aja. Dia mengeluh lagi saudara, dan kemudian saudara, Tuhan kasih mujizat lagi saudara, walaupun dia tidak percaya. Siapa yang pernah ngalami itu dalam hidup saudara? Pernah saudara? Saya pernah ngalami seperti itu saudara. Dan kemudian saudara nanti kemudian datang kesulitan lagi, kita mengeluh lagi saudara seperti itu. Nah, kita tidak ingat mujizat yang telah Tuhan lakukan sebelumnya. Sehingga saudara, pembaharuan budi tidak terjadi dalam hidup kita dan hati kita menjadi mengeras. Itu bahaya saudara. Ketika hati kita menjadi mengeras saudara, kita menjadi tidak bisa masuk ke tanah perjanjian saudara ya. Karena saudara, hati kita tidak bisa dirubah lagi. Pastor, Tuhan kenapa sih kok tidak kasih kita masuk ke tanah perjanjian? Kok Tuhan keras amat ya? Saudara kekasih dalam Tuhan, sekalipun mereka masuk ke tanah perjanjian, andai kata Tuhan kasih saudara, di tanah perjanjian pun mereka akan babak belur, mereka kalah dan dibunuh oleh musuh mereka. Kenapa saudara? Mereka tidak punya iman untuk mengalahkan musuh mereka. Demikian juga saudara, ketika hati kita menjadi keras saudara, revival terjadi di depan mata kita, mujizat terjadi di depan mata kita anggap biasa aja. Saudara tidak bergairah ikut Tuhan. Nah, itu bahaya saudara, itu tanda-tandanya hati kita sudah mulai mengeras saudara. Amin. Makanya saudara, hari ini saudara mau sharing satu hal yang penting tentang sikap pertobatan yang benar.
Karena ternyata banyak orang bahkan cara bertobat aja tidak tahu caranya, sikap pertobatan yang benar, saudara. Sehingga heran, saudara, hati mereka dari hari ke hari menjadi semakin keras. Nah, saudara, kita mau lihat dua orang hamba Tuhan dulu, saudara ya. Dua orang yang dipakai Tuhan dan mereka ini benar-benar berbuat salah di depan Tuhan, tetapi bagaimana sikap hati mereka ini berbeda satu sama lain. Kedua orang ini adalah, yang pertama, saudara, kita tinjau di Alkitab adalah Saul. Yang kedua adalah Daud, saudara. Nah, kita mau belajar dari kedua orang ini bagaimana mereka berbuat kesalahan. Nah, Saul itu siapa, saudara? Saul itu adalah orang diurapi sebagai raja. Ya, urapannya, saudara, untuk memerintah. Tapi Daud, saudara, kalau sudah baca di Alkitab, Daud itu dia juga seorang raja. Dia juga dipakai Tuhan untuk memerintah. Tapi di sisi lain, saudara, sudah lihat Daud bisa mempersembahkan korban bakaran di depan Tuhan. Saul tidak boleh, saudara. Kenapa, saudara? Karena Daud, saudara, urapannya selain raja adalah imam. Tapi saudara juga lihat ketika sudah baca kitab Mazmur, Daud itu menubuatkan kedatangan Yesus. Kelahiran Yesus Kristus, saudara. Dia menubuatkannya. Nah, saudara, artinya saudara, Daud juga seorang nabi. Berarti, saudara, antara Saul dan Daud, saudara, ini, saudara, mereka ini, Daud urapannya jauh lebih tinggi. Jabatannya jauh lebih tinggi, saudara. Ya. Dan kemudian, saudara, kedua-duanya bikin salah. Nah, Saul ini kesalahannya apa, saudara? Saudara bisa baca di 1 Samuel 13, saudara ya. Di 1 Samuel 13 di situ diceritakan bagaimana Saul sedang berperang, saudara. Dan kemudian Samuel sebagai nabi, saudara, dan imam yang berhak mempersembahkan korban bakaran tidak datang ke Gilgal, saudara. Sampai rakyat meninggalkan dia karena rakyat ketakutan, karena, saudara, sebelum dia mempersembahkan korban bakaran, mereka tidak bisa berperang, saudara. Nah, saudara, jadi Saul mengambil inisiatif yang salah, saudara. Dia mulai melakukan sesuatu yang bukan di dalam panggilannya, bukan dalam jabatannya, saudara. Dia mempersembahkan korban bakaran yang bukan hak dia, saudara. Saudara, penting sekali, saudara ya. Jangan melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suruh kita lakukan. Walaupun itu kelihatannya baik, saudara. Sebaliknya, saudara, Daud, apa yang Daud lakukan, saudara? Saudara bisa baca dalam 2 Samuel 11, saudara. Daud melakukan perzinahan, saudara ya. Daud meniduri wanita yang adalah istri orang lain, istri jenderalnya. Nama wanita tersebut adalah Batseba, saudara. Setelah dia meniduri Batseba, saudara, dia berhubungan tubuh dengan Batseba, saudara. Batseba hamil, saudara. Dan kemudian Daud memanggil Uria, suaminya, pulang. Supaya suaminya itu berhubungan dengan Batseba, sehingga seolah-olah itu adalah anak hasil hubungan suami dengan Batseba. Tetapi, saudara, Uria ini tidak mau berhubungan dengan Batseba, saudara. Karena Uria bilang dia tugasnya sedang berperang. Dia tidak mau melanggar, saudara. Ya, dia mau sibuk sedang melakukan peperangan. Sehingga akhirnya, saudara, Daud menyuruh Uria itu ditaruh di baris yang paling depan supaya mati dibunuh oleh musuh. Wow, saudara, jahat sekali yang Daud lakukan, saudara ya. Daud sudah berzina sama istri orang, kemudian membuat suaminya dibunuh, saudara ya. Supaya dia tidak ketahuan bahwa dia melakukan perzinahan, saudara. Daud mengumpetin dosanya, seperti juga kebanyakan orang Kristen suka lakukan, saudara. Nah, saudara, dari dua cerita ini, saudara, menurut saudara, dosa siapa yang lebih besar? Menurut saya, saudara, dosa Daud lebih besar. Kenapa, saudara? Karena, saudara, Saul, saudara, dia mempersembahkan kambing domba yang tidak Tuhan suruh dia persembahkan. Dan Saul itu jabatan dan panggilannya hanyalah seorang raja. Tapi Daud, saudara, dia punya urapan 3 kali daripada Saul. Dia raja, imam, nabi. Wow, ini luar biasa, saudara ya. Kurang lebih dia kalau di zaman sekarang udah rasul, udah nabi, saudara, udah pengajar. Luar biasa sekali urapannya. Sedangkan Saul, saudara, dia cuma seorang raja, saudara ya. Dan kemudian, saudara, ketika Daud yang punya urapan yang begini besar, dia melakukan kesalahan dengan cara berzina, meniduri istrinya orang, dan kemudian, saudara, setelah itu suaminya dia bunuh. Wah, kesalahan Daud ini lebih besar. Tapi seperti saudara ketahui semua, saudara, kemudian Saul Tuhan tolak. Daud Tuhan tidak tolak. Kenapa, saudara? Kan kesalahan Daud lebih besar. Nah, di mana perbedaannya? Sebentar saya akan bagikan firman Tuhan buat saudara, kita baca bersama-sama. Perbedaannya, saudara, adalah ketika ketahuan mereka bersalah, sikap bertobatnya berbeda. Mari kita lihat firman Tuhan. Kita lihat dalam 1 Samuel 15 ayat 3. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya,
Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang telah sampai kepada telingaku dan bunyi lembu-lembu yang ku dengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek sendiri itu telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tapi jawab Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ayat ke-27, ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang puncak jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi, sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di hadapan tua-tua bangsaku di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Sesudah itu, kembali Samuel mengikuti Saul, dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Nah, saudara, kita lihat sekarang cerita Daud ya. Saudara ingat cerita ini baik-baik, saudara ya. Dan kita sekarang lihat cerita Daud, saudara. Apa yang Daud lakukan, saudara? Di 2 Samuel 11 ayat 26, ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu, yang sebenarnya sengaja, saudara. Daud pinjam pedangnya orang lain, musuhnya. Suaminya sengaja ditaruh di baris depan. Suami daripada Batseba itu, yaitu Uria, sengaja ditaruh di baris depan supaya dibunuh oleh musuh, saudara. Dan setelah ayat ke-27, setelah waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang dilakukan Daud adalah jahat di mata Tuhan. Maka saudara, di 2 Samuel 12 ayat pertama, Tuhan mengutus Nathan datang kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing, domba, dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain daripada seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dan minum dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu hari orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi
Ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Ayat kelima, lalu Daud mendengar cerita itu, saudara ya. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu. Dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Ayat ke-7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambahkan lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istri yang kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri tak kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang akan datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh orang Israel secara berterang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan di ayat ke-13, saudara, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Titik, saudara. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatanmu ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat saudara, bagaimana perbedaan Saul dan Daud ya saudara. Saul tuh waktu bertobat saudara, banyak sekali alasannya. Terus saudara, datanglah Samuel kepada Saul. Dan Saul mengatakan saudara ya kepada Samuel, diberkatinya kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi Samuel berkata, kalau gitu bunyi apa kambing domba yang telah kau sampai kepada telingaku, bunyi-bunyi lembu yang aku dengar itu. Jadi saudara, Saul itu saudara ya, bertobatnya setengah-setengah. Kasih data kepada Samuel itu setengah-setengah. Itu bukan pertobatan saudara. Dikorek baru cerita. Dikorek sedikit lagi cerita, parsial bertobatnya. Lama, susah bertobatnya. Nah saudara, di dalam Mazmur 18 ayat 25 dikatakan, terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela, terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku berbelat-belit. Jadi saudara, kalau bertobat itu yang lurus gitu loh saudara. Kalau saudara bertobatnya belak-belok, bengkok-bengkok saudara ya, Tuhan lebih berat-belit daripada saudara. Akibatnya apa saudara? Makin saudara susah. Saudara bertobatnya dikit demi sedikit, saudara, masalah saudara nggak akan selesai. Dan pada akhirnya saudara, apa yang terjadi saudara? Orang bisa tidak mencapai panggilan hidupnya karena mereka mengeraskan hatinya. Jadi saudara, pertama saudara, kita lihat saudara ya, Saul itu saudara apa saudara? Pertobatannya datanya setengah-setengah saudara. Dia tutup-tutupin. Kemudian apa katanya saudara? Rakyat itu saudara, di ayat 21 kemudian apa katanya saudara? Rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu terbaik. Saudara, dia nyalain orang lain. Halo, perhatikan baik-baik saudara kekasih dalam Tuhan. Ketika kita bikin salah saudara, kita tidak bisa nunjuk orang lain yang mengakibatkan kita berbuat salah. Setiap kesalahan orang yang dia perbuat itu harus dipertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Amin saudara. Kita nggak bisa nyalakan orang lain. Nah, kebanyakan saudara orang Kristen itu apa saudara? Ketika mereka bikin salah, mereka bilang, tapi Tuhan, semua itu karena gara-gara, oleh sebab keadaan sini situ. Itu bukan pertobatan. Saudara lihat, tahu nggak saudara, mengapa hidup kita sekarang ini saudara? Kenapa manusia jatuh dalam dosa dan hidup yang susah? Karena ketika Tuhan datang kepada Adam dan Tuhan tanya, Adam, apakah kau makan dari buah pengetahuan baik dan jahat itu? Apa yang Adam jawab saudara? Adam nggak bilang, ya Tuhan aku makan, ya aku bertobat. Tapi apa kata Adam saudara?
Coba kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 11. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Apa pertanyaan Tuhan, saudara? Pertanyaan Tuhan kepada Adam, Tuhan Allah bertanya sama Adam, apakah kamu makan pohon yang kularang itu? Jawabnya apa, saudara, harusnya? Tuhan, aku makan, aku salah, titik. Betul nggak? Tapi apa yang Adam katakan, saudara? Perempuan, sudah kita lihat ya, saudara ya. Di ayat 12, manusia itu menjawab, perempuan kau tempatkan di sisiku, dia yang memberi buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Gara-gara dia, perempuan yang Tuhan kasih itu, salahkan Tuhan pula, saudara. Ya, gara-gara dia, gara-gara perempuan itu, saudara, dia makan. Kasihan, saudara, istrinya, saudara ya. Hawa bingung sekali, kemudian berfirman Tuhan kepada perempuan, apa yang kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular yang telah memperdayakan aku untuk makan. Jadi saudara, apa yang terjadi, saudara, sebenarnya baik Adam maupun istrinya Hawa tidak bertobat. Kenapa Tuhan tanya kepada Adam, saudara? Karena Tuhan berharap, saudara, Adam bertobat. Dan jawab Tuhan, aku yang bikin salah, aku bertanggung jawab. Selesai sudah masalahnya. Betul nggak, saudara? Karena untuk satu orang berdosa pun, Tuhan Yesus rela datang mati untuk dosa orang tersebut. Tapi Tuhan tidak bisa datang, saudara, merubah hidup manusia ketika manusia tidak siap menerimanya. Makanya, saudara, seringkali orang bertanya, kenapa ya saya udah mengalami masalah kesusahan besar saya baru terima Yesus? Kenapa, saudara? Karena ketika kita belum terjepit, belum kepunya kesulitan, Yesus datang pun orang nggak mau menerima dia. Orang tidak siap menerima dia. Nah, ketika orang mengalami kesulitan, itulah mereka siap menerima Tuhan. Nah, saudara, karena saudara, Tuhan datang kepada Adam dan berharap Adam bertobat. Tapi Adam bilang, apa perempuan itu? Lalu Tuhan tanya sama perempuan itu, kau makan ya buah itu? Tuhan berharap, oke lah Adam nggak bertobat, tapi perempuan itu bertobat. Kalau dia bertobat, ada harapan, saudara. Tapi apa jawab perempuan itu? Dia bilang ular itu ular. Kasihan, saudara ya. Hawa ketakutan dituduh oleh suaminya. Dia nggak tahu mesti ngomong. Dia bilang ular itu Tuhan yang bikin gara-gara. Tuhan nggak tanya sama ular lagi, saudara. Tuhan langsung mengutuk ular itu. Karena Tuhan tidak pernah berikan kesempatan untuk ular itu bertobat. Yang Tuhan berikan kesempatan bertobat adalah saudara dan saya. Tapi saudara, seringkali kita bikin alasan. Tuhan tahu nggak Tuhan kenapa saya bikin salah? Gara-gara istriku. Gara-gara ulangannya susah. Aku terpaksa nyontek. Kalau aku nggak nyontek, kalau aku nggak naik kelas, nanti mamaku bayar biayanya dari mana? Bikin alasan. Terus apa kata Tuhan? Di Mazmur 18 ayat 26. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku berbelit-belit. Nanti, saudara, jalan hidup kita jadi berbelit. Kayak bangsa Israel, saudara. Mestinya masuk ke tanah perjanjian itu 40 hari aja mereka cukup kalau berjalan lurus. Tapi putar-putar di padang gurun. Kenapa, saudara? Karena Tuhan mencari hati mereka untuk berubah. Dan selama 40 tahun Tuhan menunggu dan hati mereka tidak berubah walaupun sudah 40 tahun sudah mengikuti Tuhan, saudara. Hidupnya jadi muter-muter, saudara. Kenapa hidup kita muter-muter dalam masa yang sama, dalam masalah yang sama? Karena, saudara, kita nggak bertobat sungguh-sungguh. Seperti Saul menyalahkan orang lain. Cerita kebenaran setengah-setengah. Berdalih cari alasan. Kemudian apa yang ketiga Saul lakukan? Di ayat 30. Saul mengatakan, aku telah berdosa, tapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Jadi apa yang Saul mau, saudara? Hormat. Apa benarnya nyembah Tuhan? Enggak. Saudara, yang Saul mau adalah hormat. Takut akan manusia. Nanti kalau ketahuan saya berdosa, kata orang apa? Malu saya. Takut akan manusia. Tidak mau ceritakan kesalahannya. Tidak mau ceritakan dosanya. 3 hal ini, saudara, membuat saudara Tuhan mengambil kerajaannya dari Saul. Kenapa? Saul tidak bisa dipercaya untuk menggembalakan umatnya. Saul kehilangan panggilan hidupnya. Karena Saul, saudara, bertobatnya berbelit-belit, tidak mau kasih data sepenuhnya. Saul menyalahkan orang lain. Saul lebih cari hormat manusia daripada hormat kepada Tuhan.
Berbeda dengan Daud, saudara. Sangat berbeda. Apa respon Daud ketika ditegur oleh Nathan? Saudara, ketika Daud ketahuan dia berbuat dosa, saudara. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkata Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Titik. Tidak mau berikan alasan. Tidak nyalakan orang lain. Dan tidak kasih syarat. Tuhan, aku mau bertobat Tuhan. Tapi Tuhan, rubah dong hati dia juga. Enggak, saudara. Ada orang Kristen begitu loh, saudara. Tuhan, aku mau ngampuni istriku, tapi Tuhan, saya mau ngampuni dia, tapi dia harus berubah juga dong. Jangan cuma aku. That is not repentance. Itu bukan pertobatan, saudara. Ya. Coba kita lihat sikap Daud yang luar biasa. Di dalam Mazmur 51, saudara. Dikatakan begini, saudara. Untuk pemimpin biduan, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Ini doa Daud, kasihanilah aku ya Tuhan menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya daripada kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju. Biarkanlah aku mendengar kegirangan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu daripada dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Ayat 10, saudara. Ayat ke-10 ini ada lagunya, saudara ya. Saya dulu sudah suka banget nyanyi lagu ini, saudara ya. Dikatakan begini, saudara. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharui batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku daripadamu, jangan mengambil rohmu dan kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu. Lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lagunya begini, saudara. Jadikanlah hatiku tahir Allah, dan perbarui batinku. Jangan buangku dari hadapanmu Tuhan, atau ambil roh kudusmu dariku. Bangkitkan kembali padaku kegirangan, lengkapkanku dengan roh yang rela. Wah, nangis saudara kalau saya nyanyi lagu itu, saudara ya. Itu lagu, saudara ya, menggambarkan pertobatan Daud. Saudara lihat apa yang Daud lakukan, saudara. Bagi Daud, sudah tidak ada yang lebih penting daripada hubungan dia dengan Tuhan. Dia hanya berdoa sama Tuhan. Dia tidak peduli Tuhan mau menghukum dia. Dia cuma minta, Tuhan ampuni dosaku. Daud hanya mau punya hubungan dengan Tuhan. Dan dia menangis, dia bertobat. Dia bilang, Tuhan jangan sampai aku tidak punya hubungan lagi dengan Engkau. Aku tidak peduli apa kata orang. Aku tidak peduli judgement orang. Aku tidak peduli orang mentertawakan aku, karena aku sekalipun raja jatuh dalam dosa. Dan saudara tahu ketika anaknya mati, saudara, seluruh bangsa Israel tahu dia telah berzina dengan Batseba. Dan bagi Daud itu tidak ada masalah. Yang penting bagi dia adalah hubungan dengan Tuhan, jangan selesai. Makanya saudara, Daud itu orang yang dipercaya oleh Tuhan. Karena bagi Daud, saudara, apa kata orang itu tidak penting. Dan Daud tidak berbelit-belit ketika bertobat, saudara. Tuhan mengatakan melalui Nabi Nathan bahwa kamu berdosa. Dia bilang, aku bertobat. Aku yang bersalah. Titik. Saudara lihat nggak? Begitu pendek ayatnya. Dibandingkan tadi saudara Saul, itu saudara, berapa banyak dia ngomong. Bla 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 bla. Karena ini, karena orang Amalek, kambing domba ini kami lakukan untuk mempersembahkan kepada Engkau. Ya Tuhan, rajanya kami tidak bunuh, bangsa yang lain, rakyatnya telah kami bunuh. Banyak sekali alasannya, ngomongnya panjang lebar.
menyalahkan orang, kasih data setengah-setengah, ya, itu bukan pertobatan. Maka Tuhan mengambil kerajaan itu dari Saul, karena Saul tidak bisa Tuhan percaya. Saul gagal memenuhi panggilan hidupnya. Saul Tuhan tidak pakai untuk memenuhi panggilan Tuhan. Saudara, ketika kita berbuat salah, saudara, hal yang paling penting dalam hidup kita adalah hubungan kita dengan Tuhan. Peduli amat kata orang lain, jangan salahkan orang lain. Orang lain bikin salah sama kita, itu bagian dia, urusan dia sama Tuhan. Tapi bagian saya, terutama ada tanggung jawab saya kepada Tuhan tentang kesalahan saya, bukan orang lain. Bertobat. Peduli amat apa kata orang lain, peduli amat rasa malu. Bertobat. Kembali kepada Tuhan. Maka saudara, Tuhan akan memperbaiki rohmu. Tuhan akan menguatkan engkau. Dan engkau menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan akan berikan hikmat kepada engkau. Tuhan akan berikan engkau kekuatan untuk keluar dari dosa itu. Kenapa sih banyak orang Kristen jatuh dalam dosa yang sama? Karena mereka terus-menerus menyalahkan orang lain. Terus-menerus pahit sama orang lain. Kenapa sih kamu bikin dosa? Ya karena dulu papa saya, waktu saya kecil, dia tidak mengembalakan saya dengan baik. Dia menyakiti saya sehingga saya kepahitan karena saya nggak punya hati Bapa, maka saya bikin dosa. Tapi kan saudara, Yesus sudah mati buat saudara dan saya, sehingga kita bisa ngampuni semua kepahitan itu. Ya kan saudara? Dan anugerah Tuhan dalam hidup kita lebih besar daripada rasa panjang orang lain buat dalam hidup kita. Sehingga kita bisa bertobat. Jadi saudara, ketika kita bertobat itu saudara, yang paling penting itu hubungan kita dengan Tuhan. Jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan keadaan. Jangan takut apa kata orang. Peduli amat apa kata orang. Jangan peduli orang yang mau berubah atau tidak. Peduli amat. Yang paling penting saudara, jangan sampai kehilangan panggilan Tuhan. Jangan sampai Roh Kudus tidak mau berbicara lagi dalam hati kita, karena hati kita menjadi keras. Sampai Roh Kudus berbicara kepada kita nggak bisa mendengar. Cukup bilang sama Tuhan, Tuhan, aku yang salah, aku bertobat. Titik, selesai. Dan Tuhan akan memulihkan hati saudara. Kalau kita hidup seperti ini dari hari ke hari saudara, hati kita akan semakin hari semakin lembut. Kita tidak lagi menyalahkan suami kita, tidak lagi menyalahkan istri kita ketika kita bikin salah. Sikap hati kita dan pertobatan itu menjadi benar. Dan Tuhan akan melawat hidup saudara. Dan janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidup saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, doa saya saudara adalah apa yang saya sharing hari ini menjadi berkat buat saudara. Sehingga saudara tahu cara bertobat, sikap bertobat yang benar. Dan doa saya adalah saudara, suatu saudara hari ini melakukan ini, Roh Kudus menjamah hati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur Tuhan. Ada kesempatan buat kami dengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, aku berdoa Tuhan, biar setiap orang hari Tuhan mengerti Tuhan, sikap bertobat yang benar. Dan kami berhenti menunjuk menyalahkan orang lain, atau bertobat setengah-setengah Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh bertobat Tuhan, ada anugerah-Mu yang besar. Engkau yang memulihkan semua kesalahan kami, semua dosa kami, Engkau yang hapuskan Tuhan. Dan Engkau menyucikan kami kembali Tuhan, membuat hati kami Tuhan dipulihkan Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan, biar setiap orang yang mendengar firman ini Tuhan, hari ini firman bertanam dalam hati kami, bertumbuh subur 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Roh Kudus Engkau bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. God bless you. Ya, selamat pagi saudara. Mari kita siapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus. Mari kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus yang diserahkan buat kita. Bapa, kami mengucap syukur Bapa untuk pagi ini. Kami boleh mengambil perjamuan kudus, Tuhan, mengingat akan kasih-Mu Tuhan buat kami. Tuhan, Kau mati di atas kayu salib. Roti yang kami angkat ini adalah lambang dari tubuh-Mu yang disalibkan buat kami. Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ketika kami memakannya Tuhan, ada kuasa mengalir dari tubuh kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau confess sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya, saya percaya ketika saya memakan roti ini,
roti yang melambangkan tubuh Kristus. Ketika saya memakannya, ada kuasa yang mengalir dalam tubuh saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berkata, saya katakan setiap sakit penyakit mesti keluar dari tubuh saya. Harus keluar dari tubuh saya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya katakan sakit penyakit apapun yang bisa disebut namanya. Baik saudara sebutkan namanya. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar dari tubuh saya. Dan saya percaya saya telah sembuh. Saya percaya saya telah sehat. Saya percaya panjang umur menyertaiku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku menerima tubuh Kristus dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita makan sama-sama. Selama kita angkat anggur yang melambangkan darah Yesus yang dicurahkan buat kita. Karena darah Yesus inilah yang menebus kita, yang membuat kita layak di hadapan Tuhan. Bapak kami mengucap syukur Tuhan, anggur yang kami angkat ini, kami percaya, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya ini adalah darah-Mu Tuhan yang dicurahkan buat kami. Yang dicurahkan di atas kayu salib buat kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya ketika kami meminumnya, darah Yesus, nyawa Yesus mengalir dalam tubuh kami, mengalir dalam kehidupan kami, mengalir dalam darah kami. Oleh sebab itu kami katakan ada kehidupan dalam tubuh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika kami meminumnya Tuhan, ada penebusan terjadi dalam kehidupan kami, dosa kami ditebus dan kami dilayakkan di hadapan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami layak dan kami dengan berani masuk dalam tata suci Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika kami meminumnya, darah Yesus mengalir dalam tubuh kami, maka kehidupan kami penuh dengan kreativitas, kepandaian, hikmat Allah ada di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami menerima darah-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum sama-sama saudara. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Bapa. Untuk perjamuan kudus ini yang Putri kuasa. Kami diberkati. Bahkan kami lebih dari di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, kebaktian kita sudah selesai. Mari terima berkat Tuhan. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara, diberkatilah engkau pada saat engkau masuk dan keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah semua yang kau kerjakan berhasil dan beruntung. Kiranya di awal tahun ini saudara diberkati berlimpah-limpah, ada urapan yang baru, musim yang baru dalam hidup saudara. Pekerjaan saudara berlipat kali ganda, double anointing, kesanggupan saudara, hikmat saudara, semua yang saudara butuhkan. Kiranya Tuhan berikan berlipat kali ganda. Kiranya tahun 2022 ini menjadi tahun yang luar biasa, pertumbuhan rohani, pertumbuhan berkat Tuhan, pertumbuhan hubungan, kasih, damai sejahtera, sukacita, semuanya bertumbuh berlipat kali ganda. Diberkatilah saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Dia beri keselamatan.
Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kau